Hai, apa kabar Reba? Hari ini kita mendapat request pembahasan tentang anak kembar. Menarik. Di video kali ini, kita akan mengupas seluk-beluk tentang anak kembar. Kembar atau anak kembar adalah dua atau lebih individu yang membagi uterus yang sama dan biasanya, tapi tidak selalu dilahirkan dalam hari yang sama. Secara sederhananya begini, wanita normal dalam sekali siklus menstruasi hanya menghasilkan satu sel telur atau ovum saja. Ingat, bukan telur yang ini. Namun kadang-kadang ada kejadian saat di dalam satu kali siklus menstruasi terdapat dua atau lebih sel telur yang dihasilkan. Bukan telur yang ini. Ketika dua sel telur muncul dalam sekali siklus menstruasi lalu terjadi fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi disebut juga pembuahan. Fertilisasi terjadi ketika laki-laki dan perempuan sederhananya laki-laki menyumbang sesuatu dari dalam dirinya kepada perempuan. Ketika terjadi fertilisasi pada kasus di atas, maka muncullah dua zigot yang nantinya disebut sebagai kembar fraternal atau dizigotik. Kembar dizigotik dikenal sebagai kembar non-identik. Kembar dizigotik secara genetik tidak berbeda dari saudara biasa. Jenis kelaminnya kadang sama dan kadang berbeda. Lahirnya, kadang di hari yang sama, kadang juga tidak di hari yang sama. Selain kembar dizigotik, masih ada kembar yang lain yaitu kembar monozigotik atau yang biasa disebut sebagai kembar identik. Apa itu kembar identik dan bagaimana prosesnya? Kembar identik terjadi ketika sel telur tunggal terbuahi dan membentuk satu zigot. Dalam perkembangannya, zigot tersebut membelah menjadi embrio yang berbeda. Kedua embrio berkembang menjadi janin yang berbagi rahim yang sama di dalam tubuh induk. Kembar monozigotik atau kembar identik selalu berkelamin sama dan secara genetik ya sama, kecuali jika terjadi mutasi pada perkembangan salah satu individu. Mau nanya, apa yang dimaksud Shut up, Google. Ini aneh. Biasanya kita yang banyak tanya ke Google, sekarang malah sebaliknya. Sekarang kita tiba di kesimpulan. Anak kembar dibagi atas dua macam. Yang pertama, kembar dizigotik atau yang disebut sebagai non-identik. Dan yang kedua, kembar monozigotik yang biasa disebut sebagai kembar identik. Perbedaannya, kembar dizigotik muncul jika ada dua atau lebih sel telur terbuahi di dalam rahim. Sedangkan kembar identik akan muncul jika satu sel telur dibuahi oleh sperma, namun dalam perkembangan embrionya membelah menjadi dua. Oke, saya mengerti. Masih boleh bertanya. Sudah. Capek. Bye. Don't forget to subscribe, like, comment, and share with your friends. Bahasa Inggris tahu. Cicit.